小兄弟，切勿以力碰力。怀中抱月，关平献印。Hai Sinemania semua, kembali lagi bersama Basi Bahas Sinema. Kali ini Basi akan melanjutkan rangkuman Side Story of Fox Holland part ke-6. Yang belum nonton episode sebelumnya, link video ada di deskripsi ya guys. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai alur ceritanya. Pada episode terdahulu sudah diceritakan bahwa Hu Fei mengangkat saudara dengan Zhao Bansan si tangan 1000. Zhao Bansan juga meminta Sung Gangfeng untuk mengantarkan surat rahasia kepada Miao Renfeng. Namun ternyata surat tersebut ditukar orang sehingga menyebabkan kekacauan di kediaman Miao Renfeng. Dengan kekompakan Hu Fei dan Miao Renfeng akhirnya ketiga penyerang itu bisa dikalahkan. Namun sayangnya mata Miao Renfeng mengalami kebutaan. Sung Gangfeng yang merasa bersalah berencana menemui si master racun di Danau Dongting untuk meminta pengobatan bagi mata Miao Renfeng. Namun Hu Fei melarangnya dan menawarkan diri untuk mencari si master racun. Dia meminta Sung Gangfeng untuk tetap berada di sana menjaga Miao Renfeng dan Rowland. Sementara di sekte Naga Langit, Tian Guinong marah sekali mendengar Miao Renfeng masih hidup. Rupanya dialah yang sudah menyewa 3 pendekar Zong untuk membunuh Miao Renfeng. Cinta dan ambisi ternyata sudah membuatnya benar-benar mengkhianati saudara angkatnya itu. Hu Fei dan Xiao Mei pun sampai di kota Baima, tempat di mana Master Racun tinggal. Ketika melihat sebuah toko obat, Hu Fei menyuruh Xiao Mei menunggu di luar, sementara dia akan memeriksa ke dalam. Pemilik toko itu ternyata adalah seorang pria bertubuh cebol. Hu Fei mengatakan bahwa dia hendak mengunjungi si Master Racun dan berencana menitipkan pedangnya di sana. Dia juga menanyakan bagaimana caranya untuk bisa sampai ke kediaman si Master Racun. Namun pria cebol itu tidak berani mengatakannya. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan. Di pinggir desa mereka bertemu dengan seorang pria. Dia adalah Murong Jingyu, murid pertama dari Sekte Racun Master. Melihat pria itu tak menjawab pertanyaan Xiao Mei, mereka pun berlalu dari sana. Mereka sampai di sebuah taman bunga berwarna biru muda. Hu Fei mencoba bertanya pada seorang gadis yang sedang merawat bunga-bunga itu. Gadis itu bernama Cheng Lingsu. Dia adalah murid bungsu Sekte Master Racun. Dia tak menjawab pertanyaan Hu Fei dan meneruskan pekerjaannya. Xiao Mei mendekati Lingsu dan mengajaknya berbicara. Namun Cheng Lingsu sepertinya tak mendengar. Xiao Mei menjadi kesal dan meninggalkan Lingsu. Hu Fei lalu mendekati Lingsu dan mengatakan niatnya untuk menemui si Master Racun. Bukannya menjawab, Cheng Lingsu malah meminta Hu Fei mengangkat seember kotoran ternak yang dijadikan pupuk bagi bunga-bunga yang ia tanam. Sebenarnya Lingsu cuma ingin membuat Hu Fei kesal dengan perintahnya. Tapi ternyata Hu Fei bisa bersabar dan melakukan semua yang disuruh Lingsu. Hu Fei pun menyiram semua bunga itu. Setelah pekerjaannya selesai, akhirnya Cheng Lingsu memberitahukan di mana Hu Fei bisa menemukan balai Master Racun. Mereka berdua pun memacu kuda ke arah yang ditunjukkan Cheng Lingsu. Tak lama berselang mereka pun sampai ke tempat yang dituju. Hu Fei menyuruh Xiao Mei menunggu, sementara dia memeriksa jalan menuju ke rumah kayu yang ada di depannya. Hu Fei melihat ada mayat yang bergelimpangan di jalan masuk ke rumah itu. Xiao Mei mencurigai bahwa mayat-mayat itu tewas karena racun dari bunga-bunga merah di sekitar tempat itu. Hu Fei pun tidak meneruskan langkahnya. Dia berusaha memanggil si Master Racun dari tempatnya berdiri. Ternyata rumah itu dihuni oleh 3 orang. Murid kedua si Master Racun, Jin Tinshan, yang menikahi murid ketiga Xu Ke, serta putra mereka Xiao Ti. Tapi ketika dia melihat ke belakang, Xiao Mei sudah tergeletak pingsan. Hu Fei teringat sesuatu. Dia mengeluarkan sebuah bunga biru yang disimpannya di bajunya dan menciumkannya ke hidung Xiao Mei.
Xiaomei pun kembali tersadar. Ternyata bunga biru adalah penawar dari racun bunga merah tersebut. Hu Fei lalu mengajak Xiaomei untuk kembali menemui Cheng Lingsu. Di dalam, murid-murid si Master Racun heran karena Hu Fei ternyata tidak terpengaruh dengan racun bau bunga merah di luar rumah. Malamnya, Hu Fei dan Xiaomei sampai ke kediaman Cheng Lingsu. Mereka pun dipersilakan masuk ke dalam rumah. Lingsu menyuguhkan mereka makanan seadanya, namun Xiaomei yang berhati-hati tidak berani menyentuh makanan dan minuman tersebut. Berbeda dengan Hu Fei yang lugu, dia makan dengan lahap. Namun setelah itu terjadi hal yang tak diduga-duga. Semua bunga biru yang ditanam Lingsu dibakar orang. Cheng Lingsu menyerang orang tersebut dengan senjata rahasia, namun dia berhasil melarikan diri. Ketika mereka kembali ke dalam rumah, ternyata Xiaomei terlihat seperti orang yang mabuk. Dia terkena racun. Cheng Lingsu lalu menerangkan bahwa Xiaomei justru mabuk karena dia tidak mau menyentuh makanan dan minuman yang dihidangkan oleh Lingsu. Rupanya bunga-bunga di ruangan itu mengeluarkan aroma yang memabukkan. Chen Lingsu justru memasukkan penawarnya ke dalam makanan dan minuman tadi. Itulah kenapa Hu Fei baik-baik saja sementara Xiaomei yang tak menyentuhnya justru keracunan. Lingsu juga mengatakan bahwa racun bunga itu hanya membuat mabuk dan tak membahayakan. Cheng Lingsu lalu memperkenalkan diri. Cheng Lingsu kemudian meminta Hu Fei untuk mengikutinya. Dia meminta Hu Fei untuk mengangkat sebuah pikulan yang besar. Ketika sampai di tujuan, Cheng Lingsu mengatakan bahwa Hu Fei tak boleh berbicara. Dia juga tak boleh bertarung ataupun menggunakan senjata rahasia. Dan dia juga tidak boleh meninggalkan Cheng Lingsu lebih dari 3 langkah. Mereka lalu bersembunyi. Cheng Lingsu memberikan Hu Fei sebuah penawar racun yang harus diletakkan di bawah lidahnya. Tak lama kemudian muncullah Jiang Tianshan dan Su Ke yang memanggil kakak pertama mereka. Karena tak ada jawaban, Tianshan lalu menyebarkan uap beracun. Tiba-tiba, Murong Jingyu muncul dari salah satu keranjang yang tadi dibawa Hu Fei. Tianshan lalu meminta penawar racun untuk anaknya Xiao Ti yang terkena racun dari Murong Jingyu. Akan tetapi, Jingyu yang tak merasa pernah bertemu dengan Xiao Ti membantah hal itu. Dia malah menuduh kedua suami istri itulah yang membuatnya pingsan dan membawanya ke sana. Suami istri itu mengatakan bahwa Xiao Ti terkena senjata rahasia Murong Jingyu yang sudah dibubuhi racun begonia 7 hati yang amat mematikan. Sebenarnya Xiao Ti terkena serangan senjata rahasia Murong Jingyu yang dipakai oleh Cheng Lingsu. Xiao Ti lah orang yang membakar bunga biru di kediaman Lingsu atas perintah ayahnya. Kedua suami istri itu mengeroyok kakak tertua mereka. Tiba-tiba lentera yang menerangi tempat itu terkena kaki Murong Jingyu. Mereka pun berhenti bertarung. Mereka melihat sebuah kertas bercahaya tertancap di sebuah pohon. Ternyata itu adalah tulisan guru mereka, si Master Racun Yi Chen. Mereka pun menyadari bahwa Cheng Lingsu berada di sana. Lingsu pun menampakkan diri. Ketiga murid Master Racun itu malah menanyakan kitab racun Master kepada Lingsu. Lingsu lalu mengeluarkan surat terakhir dari Master Racun Yi Chen sebelum wafat. Membaca tulisan guru mereka, ketiga murid itu malah menyerang Lingsu. Namun Hu Fei menghalangi mereka. Kedua suami istri itu melarikan diri, namun Murong Jingyu pingsan. Cheng Lingsu memarahi Hu Fei karena tidak menepati janjinya untuk tidak bertarung. Lingsu melarang Hu Fei turun tangan sebenarnya karena takut jika kakak seperguruannya mencari Hu Fei untuk balas dendam. Kekuatan mereka memang tak bisa menandingi Hu Fei, akan tetapi jika menggunakan racun mereka akan sangat mudah membunuh Hu Fei. Di samping itu, Cheng Lingsu sebenarnya juga sudah punya rencana sendiri untuk menaklukkan ketiga saudara perguruannya. Cheng Lingsu lalu menanyakan mengapa Hu Fei membantunya. Jawaban Hu Fei membuat Cheng Lingsu menjadi senang sekali. Dia kemudian mengatakan bahwa tanpa disadari Hu Fei, dia sudah terkena telapak racun dari Jiang Tianshan.
Cheng Lingsu kemudian mengeluarkan racun tersebut dari telapak tangan Hu Fei. Cheng Lingsu mengatakan bahwa gurunya Master Racun mempelajari semua jenis racun agar bisa membuat penawarnya. Dia juga mengatakan bahwa sang guru sudah meninggal dunia. Cheng Lingsu juga menceritakan tentang pertentangan dan permasalahan yang terjadi di antara ketiga kakak seperguruannya. Di sisi lain, Jing Tisan dan Suke berusaha mengobati Xiao Ti. Mereka dikejutkan dengan kedatangan Cheng Lingsu ke kediaman mereka. 小师妹到了。 Cheng Lingsu juga membawa seorang pandai besi bernama Wang yang diminta mengunci pintu keluar dari ruangan rahasia Jing Tisan. Setelah itu, Lingsu membakar lilin yang dibubuhi racun asap dan meletakkannya di ventilasi udara ruang rahasia. Setelah lilin itu habis, Cheng Lingsu meminta pandai besi Wang untuk kembali membuka pintu ruang bawah tanah. Ketika mereka turun ke bawah, terlihat Jing Tisan dan Suke yang tak sadarkan diri. Cheng Lingsu lalu memasukkan ramuan obat ke dalam periuk yang memanaskan Xiao Ti. Ketika kedua suami istri itu mulai tersadar, Lingsu menyuruh pandai besi Wang itu untuk membalas kejahatan yang pernah dilakukan Jing Tisan kepadanya. 王大哥，你再不动手，可就来不及报仇了。老子的田地，逼得老子跟狗娘养的，你真是！ Setelah puas memukuli Jing Tisan, Cheng Lingsu lalu memintanya ke atas untuk membuka kembali lubang ventilasi. Melihat Xiao Ti sudah sembuh kembali, Jing Tisan berterima kasih sekali kepada Cheng Lingsu. Cheng Lingsu lalu menyuruh mereka meninggalkan daerah Danau Dongting dan memberikan 3 batang rumput daigo. Ketika Cheng Lingsu hendak meninggalkan tempat itu, Jing Tisan menyusulnya. Lingsu mengatakan bahwa kakak seperguruan pertama mereka, Murong Jingyu, berada di keranjang yang diletakkan di dalam rumah. Dia juga menyarankan agar mereka bertiga berbaikan dan tak mengungkit lagi dendam lama. Ketika kembali ke kediaman Cheng Lingsu, ternyata Xiaomi masih tertidur pulas. Hu Fu yang sudah melihat kemampuan Lingsu lalu memintanya untuk mengobati Miao Renfeng. 金面佛苗人凤。你知道的。Cheng Lingsu bersedia mengobati Miao Renfeng jika Hu Wei mau melakukan suatu permintaan di kemudian hari. Namun dia belum bisa mengatakannya saat ini. Tanpa pikir panjang, Hu Wei pun menyetujui perjanjian tersebut. Di sekte naga lain, Yan Guinong menerima tamu 4 orang pendekar aliran hitam. 左手蓝，南海鬼王拜见田掌门。 Dia sengaja mengundang keempat orang ini adalah untuk membantunya melenyapkan Miao Renfeng. Keempat orang ini juga mempunyai dendam kepada Miao Renfeng. Mereka pun lalu menuju ke kediaman Miao Renfeng. Namun anak buah Tian Guinong yang memantau keadaan mengatakan bahwa rumah itu kosong. 回禀掌门，弟子在苗人凤家守了2天2夜，寸步不离。 Miao Renfeng dan Sun Gangfeng saat ini bersembunyi di sebuah gua untuk menghindari bentrokan dengan musuh-musuh yang masih akan mencarinya. Namun hari itu Roland mengalami demam panas. Sun Gangfeng lalu menawarkan diri untuk kembali ke kediaman Miao Renfeng dan mengambil beberapa obat yang tertinggal di sana. Namun ketika dia sampai di rumah, para pendekar suruhan Tian Guinong sudah menunggunya di sana. 姓孙的，苗儿凤在哪儿呢？ Mereka menanyakan keberadaan si Buddha berwajah emas. Karena Sun Gangfeng tak mau berbicara, dia pun dikeroyok oleh para pendekar tersebut. Namun tak disangka-sangka, Miao Renfeng muncul sambil menggendong Roland. Walaupun tak bisa melihat ilmu pedang Miao Renfeng, tetap tak bisa dianggap main-main. Sekelompok murid sekte naga langit juga muncul dan menyerang Miao Renfeng dengan rantai-rantai besi. Tapi di luar perhitungan para penyerang, Hu Wei muncul dan memutuskan rantai yang mengikat tubuh Miao Renfeng. Situasi pun mulai berbalik.
Tian Guinong yang mendapat laporan tentang hal itu menjadi marah sekali. Akhirnya dia memutuskan untuk ikut menyerang Miao Renfeng. Sementara itu, Chen Lingsu menaburkan sesuatu di kolam kincir di belakang rumah. Kolam itu dipenuhi asap, dan Chen Lingsu pun mulai beraksi. Semua pengeroyok itu tumbang. Tepat ketika Tian Guinong sampai ke sana, Miao Renfeng menjadi marah sekali. Akan tetapi Hu Fei menghalanginya dan maju menghadapi Tian Guinong. Miao Renfeng yang mendengar dentingan pedang Hu Fei segera mengenali bahwa Hu Fei menggunakan jurus pedang keluarga Hu. Pada suatu kesempatan Hu Fei terkena serangan Tian Guinong. Miao Renfeng mengingatkannya agar jangan melawan kekerasan dengan kekerasan. Dia juga mengarahkan jurus-jurus yang harus digunakan Hu Fei. 关平县印，上不抢刀，亮刀使。一门铁扇，杀僧拜佛，要翻身。掌门！ Hu Fei berhasil menjatuhkan Tian Guinong. Miao Renfeng melepaskan Tian Guinong waktu itu. Namun dia juga mengatakan bahwa hubungan persaudaraan mereka putus sampai di situ. Setelah Sekte Naga Langit pergi, Chen Lingsu pun mulai memeriksa mata Miao Renfeng. Chen Lingsu lalu mengobati Miao Renfeng dengan begonia 7 hati. Tanaman ini adalah tanaman langka yang unik. Dia bisa menjadi racun yang mematikan, tapi bisa juga menjadi obat paling mujarab. Sementara itu di istana Qin Qian, sang kaisar marah sekali membaca surat dari Asosiasi Honghua untuk Miao Renfeng yang diserahkan oleh Tian Guinong. Di surat tersebut dinyatakan bahwa Asosiasi Honghua akan bertindak di pertandingan yang akan diadakan di ibu kota. Kaisar Qing pun menurunkan perintah pada Fu Kang'an dan memberikan sebuah pedang pusaka. Setelah itu, Komandan Fu memanggil Tian Guinong dan memberikannya sebuah cincin giok sebagai penghargaan atas jasanya pada kekaisaran. Tian Guinong tentu saja merasa sangat senang sekali. Fu Kang'an juga mengatakan bahwa dia akan menyerahkan gelas naga emas sebagai penghargaan terhadap Sekte Naga Langit. Setelah kabar itu merebak, Tian Guinong menjadi sangat dihormati oleh para tamu undangan yang akan mengikuti pertandingan pemilihan ketua persilatan. Sementara itu di kediaman Miao Renfeng menanyakan kepada Hu Fei apakah dia pernah berada di Wisma Sang beberapa tahun yang lalu. Ternyata Miao Renfeng sudah mulai merasa bahwa karakter Hu Fei sangat mirip dengan bocah keras kepala ketika kejadian di Wisma Sang 6 tahun yang lalu. Namun Hu Fei mengatakan bahwa dia tak pernah mendengar tentang Wisma Sang. Miao Renfeng lalu menceritakan kejadian di Wisma Sang waktu itu. Dia mencari bocah itu karena bocah itu menguasai jurus pedang keluarga Hu, walaupun belum sempurna. Kemudian Miao Renfeng menanyakan dari siapakah Hu Fei mempelajari ilmu bela diri. Hu Fei mengatakan bahwa dia mempelajarinya dari orang yang membesarkannya. Miao Renfeng juga mengatakan bahwa ilmu bela diri yang dilatih Hu Fei adalah ilmu pedang dan pukulan keluarga Hu. Dia langsung menanyakan apa hubungan Hu Fei dengan Hu Yidao. Tapi dengan pintar Hu Fei mengatakan bahwa dalam pertarungan dengan Tian Guinong, Miao Renfeng lah yang mengarahkannya untuk menggunakan jurus-jurus keluarga Hu. Apakah Miao Renfeng sudah mencurigai Hu Fei sebagai pewaris keluarga Hu? Dan mengapa Hu Fei yang biasanya jujur malah tak mau mengakui ilmu silatnya? Akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. See you guys in the next video!